Halo, kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara. Podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas Kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan loh. Sedang merintis bisnis baru atau ingin belajar lebih tegar dalam menghadapi tantangan bisnis? Jangan sampai ketinggalan setiap episode terbaru dari podcast Smart Inspiration ya. Persembahan Smart FM, part of KG Radio Network. 8 karyawan PT Palapa Ring Timur Telematika atau PTT menjadi korban pembantaian kelompok kriminal bersenjata KKB di distrik Boega, Kabupaten Puncak, Papua. Satu di antaranya berasal dari Toraja, Sulawesi Selatan. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemprov Sulsel Asriadi Sulaiman mengaku pihaknya mendapat informasi korban asal Toraja tersebut bernama Nelson Sarira. Ia dinyatakan selamat dari insiden tersebut. Ia mengatakan pembantaian terjadi saat Nelson kembali ke camp mengambil peralatan. Sementara 8 orang lainnya sedang memperbaiki tower BTS di distrik tersebut. Sayangnya saat kembali ke lokasi BTS, 8 orang itu sudah dibantai. Insiden berdarah itu baru diketahui dari rekaman CCTV di lokasi BTS. Dalam rekaman CCTV itu pula terlihat Nelson yang melambaikan tangan untuk memberi tanda meminta bantuan. Hingga kini Asriadi mengaku masih melakukan koordinasi dengan anggota Badan Intelijen Negara dan Kodam 17 Cendrawasih di Papua untuk mendapatkan data-data korban lainnya. Nelson sendiri telah mendapat perawatan intensif di rumah sakit karena mengalami trauma. Pemda DIY melaporkan penambahan kasus COVID-19 pada hari Senin 7 Maret 2022 sebanyak 1.310 kasus. Juru bicara Pemda DIY untuk penanganan COVID-19 Berti Murtiningsih mengatakan penambahan kasus baru ini diperoleh dari hasil periksa mandiri sebanyak 293 kasus dan tracing kontak kasus positif berjumlah 1.017 kasus. Berti menambahkan pasien yang mengalami kesembuhan untuk hari ini dilaporkan berjumlah 1.290 kasus dan yang dilaporkan meninggal akibat virus corona sebanyak 16 pasien. Pemerintah mengklaim kasus harian COVID-19 sudah menurun drastis dalam beberapa hari terakhir. Penurunan kasus ini terjadi khususnya di Pulau Jawa, Bali. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, tren penurunan kasus konfirmasi harian terjadi di seluruh provinsi di Jawa dan Bali. Menurut Luhut, penurunan kasus dibarengi dengan menurunnya angka kematian pasien virus corona khususnya di DKI Jakarta, Banten, dan Bali. Kondisi serupa diprediksi akan terjadi di provinsi lain dalam waktu dekat. Tidak hanya itu, keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate atau BOR di rumah sakit rujukan virus corona juga terus melandai. Demikianlah Kilas Kabar Nusantara pagi ini.